Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 19 Juni, Pekan Biasa yang ke-11. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pemeliharaanmu terhadap kami. Berilah kami kebijaksanaan agar mampu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta kami yang paling berharga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 6 ayat 19 sampai 23. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita diajak untuk tidak menilai sesuatu dari bentuknya atau dari apa yang nampak, tetapi dari substansinya. Jika dinilai dari bentuk luar yang kasat mata, Paulus hanya mengalami kekalahan demi kekalahan, penderitaan demi penderitaan. Paulus bercerita ia sering dipenjara, didera di luar batas, disesah orang Yahudi, dilempari batu, terkatung-katung di laut, mengalami kapalnya karam, dan lain sebagainya. Dalam kacamata duniawi, semuanya itu adalah bentuk kelemahan belaka. Akan tetapi, bila dilihat dari kacamata iman, semua yang tampak sebagai kelemahan itu adalah justru menjadi alasan untuk bermegah. Sebab pada substansinya, semuanya itu diderita dan ditanggung oleh Paulus demi mewartakan Kristus. Bagi orang beriman, salib bukan kekalahan yang memalukan, melainkan kemenangan yang membanggakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bahasa sabda Tuhan hari ini, Paulus tidak sedang mengumpulkan harta di bumi yang dapat dimakan ngengat dan dicuri orang. Tetapi, ia mengumpulkan harta di surga yang tak lekang oleh karat dan tidak bisa dicuri oleh orang. Yesus dan Paulus tidak meremehkan arti penting harta di bumi. Karena itu, selama ia merasul, Paulus menjadi tukang tenda agar dapat membiayai hidupnya.
Yesus pun menerima bantuan dari para perempuan kaya yang mengikutinya, dan bahkan menunjuk Yudas Iskariot sebagai bendahara para rasul. Harta di dunia penting dan diperlukan untuk hidup layak. Namun, itu bukan yang paling substansial. Bila kita bersedia berjuang demi harta duniawi yang fana, lalu beranikah kita berjuang demi harta surgawi yang kekal? Pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita semua sebagai murid-murid Kristus. Kita semua dipanggil untuk mengumpulkan harta surgawi agar kita diberikan rahmat, kekuatan ketika kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan, kesulitan dalam hidup kita. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita dimampukan untuk selalu berorientasi mengumpulkan harta surgawi dalam hidup kita. Ya Bapa, semoga kami ingat untuk mengumpulkan harta surgawi dan tidak hanya asik mengejar harta duniawi. Santapan pesiara, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas berutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.